Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, ini agak aneh juga Partai Buruh begitu kan? Kok tidak kok agak pimplan begitu ya? Ini Partai Buruh undang baca pres yang tidak dukung Omnibus Law ya. Gimana begitu kan ya? Sedangkan Omnibus Law itu menyatakan bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi sebenarnya ya hari ini kan di era Pak Jokowi begitu. Otomatis kalau Pak Ganjar di situ begitu tidak mendukung terhadap Omnibus Law, bagaimana begitu ya? Ini kan aneh juga begitu ya. Lalu kemudian siapa yang mau diundang begitu? Adalah Pak Prabowo atau Anies Baswedan mau diundang di situ begitu ya. Tetapi pada hakikatnya tahu-taunya ya Partai Buruh ini mendukung Pak Ganjar begitu ya. Sudah all out begitu ya. Semuanya akan mendukung Pak Ganjar begitu. Bagaimana caranya untuk tidak dukung Omnibus Law begitu ya. Jadi agak gimana pemikirannya begitu. Tapi semua orang itu kan ada punya prinsip masing-masing begitu. Tapi perlu diingat bahwa ketika dia sudah menyatakan kepada Pak Ganjar, apakah akan dia mengundang ya baca pres yang tidak dukung Omnibus Law. Bagaimana begitu ya? Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Partai Buruh ya, May Day ya, Partai Buruh undang baca pres yang tidak dukung Omnibus Law ya. Ini tapi all out dukung capres yang di-endorse pembuat Omnibus Law. Betul juga begitu. Ini kan aneh begitu. Bayangkan begitu ya. Dia ingin mengundang baca pres yang tidak dukung terhadap Omnibus Law. Ternyata ya dia mendukung Pak Ganjar begitu kan. Sedangkan Pak Ganjar ya di-endorse oleh Pak Jokowi begitu kan ya. Pembuat Omnibus Law dan sebagainya begitu ya. Apakah ini tidak plan begitu ya? Bahkan lu ketahuan dukung capres ini banyak sekali pro dan kontra begitu kan ya. Kalau bisa undang lebih banyak buruh lagi biar perusahaan bangkrut dan pindah luar negeri ini. Akalnya banyak ya, manuvernya banyak, adem lalu diam. Menjadikan ekspor di Buruh ya, Partai Buruh Perjuangan kaum buruh malah tidak efektif ya. Demo berjilid-jilid seluruh elemen buruh. Rezim pemerintah Jokowi tidak mengubris apalagi lewat partai ya. Ini jabatan pengurus partainya langsung diam lah. Betul sekali begitu kan. Dia yang kemudian sok pro rakyat ya, sok pro buruh, tahu-taunya dia mendukung Pak Ganjar begitu. Sama saja begitu kan, bermanuver di situ begitu. Seolah-olah dia main dua kaki, main pro terhadap buruh, lalu kemudian main mendukung Pak Ganjar. Gimana letak logikanya begitu kan ya? Lalu kemudian disatukan di situ yang tidak baca pres yang tidak suka kepada undang-undang Omnibus Law dan sebagainya, kemudian mau diundang di situ. Sedangkan Omnibus Law itu adalah buatan pemerintah hari ini begitu, dan pemerintah hari ini Pak Jokowi mendukung Pak Ganjar. Kemudian Partai Buruh mendukung Ganjar. Di mana tidak menemukan titik temu di situ begitu. Jadi Partai Buruh secara rasional gagal di situ untuk bernarasi atau berkomunikasi di situ begitu. Kalau dia memang mendukung Pak Ganjar silahkan begitu kan ya, itu hak mereka. Tapi bagaimanapun kita harus yang namanya undang-undang Omnibus Law, cipta kerja dan sebagainya. Wah, ini sudah menjadi bubur begitu, nasi sudah menjadi bubur begitu ya. Ya, namanya bermanuver politik taktis tandem ya, atau tolak penolak hal yang biasa. Yang luar biasa itu mendukung tapi menolak juga. Itu kan aneh begitu kan. Inilah komentar-komentar netizen begitu ya. Bahkan ini Ganjar ya enggak dukung Omnibus Law. Ngimpi kali bisa di sate sama Mbok Banteng ini. Sama juga kalau mendukung boneka jilid 2 berarti mendukung Omnibus Law. Inilah komentar-komentar netizen, ada pro dan kontra mungkin ya. Makin oleng nih orang demo tolak Omnibus Law tapi mendukung baca pres pemerintah. Sekarang undang baca pres yang tolak Omnibus Law. Betul begitu kan. Maka saya sudah katakan dari awal, kok ini pelin-pelan begitu ya. Tidak tahu arah di mana yang kemudian menjadi hak rakyat di situ begitu kan ya. Perlawanan hak buruh selama ini, demo habis-habisan ya. Di sana sini tolak Omnibus Law, tolak cipta kerja, tahu-taunya di belakangnya mendukung baca pres yang mendukung Omnibus Law. Kan aneh begitu ya. Jadi mungkin ya politiknya, komunikasinya kurang baik begitu ya. Kira-kira seperti itu begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini.
Ini beritanya ya, Mayday, Partai Buruh undang baca pres yang tidak dukung Omnibus Law. Di mana begitu ya ini? Ribuan buruh akan melakukan aksi di depan Istana Negara dan Mahkamah Konstitusi ya dalam peringatan Hari Buruh atau Mayday pada hari Senin ya. Presiden Partai Buruh ya Said Iqbal menjelaskan selepas aksi di Istana Gedung MK, masa akan diarahkan bergerak menuju Istora Senayan untuk melanjutkan acara Mayday Vista ya. Di Istora Senayan akan dilakukan Mayday Festa, akan dilakukan dari jam 13 ya sampai dengan 17 ya. Mayday Festa akan diisi pidato dan orasi dari pimpinan buruh, kata Said Iqbal ya lewat keterangan tertulis. Kalau memang buruh dijadikan sebagai alat politik ya untuk bisa mengontrol pemerintah ya, yang kemudian apa dampaknya kepada masyarakat ya, menurut saya pribadi ya apa istilahnya, ngapain begitu kan, tidak ada dampaknya sama sekali begitu. Jadi artinya ya kalau percuma kita demo sana sini begitu kan, ujung-ujungnya dia dukung Pak Ganjar begitu ya. Tetapi inilah demokrasi kita sebenarnya, kita harus hormati itu. Ngapain kita mau demo begitu kan? Omnibus Law sudah ada, terus kemudian Undang-Undang Cipta Kerja sudah seperti itu begitu ya. Ngapain kita harus mau demo begitu? Apa yang mau diperjuangkan selama ini begitu ya? Kok komunikasinya saja sudah seperti itu, mana mungkin masyarakat akan percaya di situ begitu. Bahkan Iqbal membocorkan ya ada kejutan dalam Mayday Festa di Istora Senayan. Pasalnya Partai Buruh juga mengundang 2 bakal capres ya, calon presiden yang tidak mendukung Undang-Undang Cipta Kerja. Siapa mereka begitu? Anies Baswedan. Terus kemudian Prabowo atau siapa begitu. Ya, saya rasa dalam perkembangan politik hari ini ketika baca pres datang di situ begitu, lalu kemudian tidak mendukung undang-undang Omnibus Law atau Cipta Kerja, lalu kemudian dampaknya kepada mereka apa begitu kan? Atau jangan-jangan bisa blunder begitu. Bayangkan semua pemimpin calon-calon presiden yang ada saat ini begitu, baik Anies Baswedan, Pak Prabowo dan Pak Ganjar, ini melanjutkan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Bayangkan begitu kan? Sebuah kinerja, sebuah apapun, sebuah proyek apapun, kalau sudah jadi undang-undang, itu sulit untuk merubahnya ya, kecuali dia tidak pro terhadap rakyat. Itu bisa diubah begitu. Kalau di DPR sudah sepakat dengan adanya seperti itu, ngapain kita demo seperti itu? Kan begitu logika kita begitu. Jadi percuma menurut saya pribadi dalam hal ini begitu ya. Dan bahkan ada kemungkinan juga ucapan Hari Buruh ya internasional dari capres yang sudah diputuskan dalam Rakernas Partai Buruh. Ini Rakernas yang belum keputusan Partai Buruh, ungkap Iqbal ya. Kalau diundang Ganjar bagaimana begitu? Padahal Ganjar itu ya bisa saja apa yang selama ini dilakukan oleh Pak Jokowi ya sah-sah aja begitu kan ya. Apakah dianggap tidak mendukung Omnibus Law? Kan gitu logika kita begitu. Ada sejumlah tuntunan kaum buruh saat Mayday ya, diantara ya cabut Omnibus Law Undang-Undang 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja ya, cabut parliamentary threshold 4% dan menolak berkoalisi dengan parpol pendukung Undang-Undang Cipta Kerja. Gimana begitu ya? Saya rasa parliamentary threshold 4% sebenarnya bagus begitu kan ya, memberikan batas kepada siapapun di situ begitu kan. Lah, kalau memang tidak lolos di 4%, ngapain begitu kan ya, ada di parlemen di situ begitu. Inilah uji coba bagaimana masyarakat itu bisa ya memilih partai sesuai dengan keinginan mereka begitu kan ya. Artinya kalau tidak lolos di parlemen, ngapain masih sana sini begitu kan, ada pemilu tahun depan begitu. Makanya kalau ingin ya partai ingin dipilih ya, makanya harus pro terhadap rakyat, kan begitu logika kita begitu ya. Jadi kalau selama ini tidak lolos terkait dengan ini, aneh begitu kan ya. Partai Buruh ini mungkin ketinggalan menurut saya pribadi ya. Ya dia masih melawan terkait dengan cabut parliamentary threshold 4% begitu. Saya kira itu bukan rasional begitu ya. Tetapi kalau ingin berkompetisi secara sehat, ini ada batasan begitu partai. Karena apa? Karena semua Indonesia setiap tahun pasti ada partai buruh di situ begitu ya. Partai baru inilah yang kemudian kalau dihapus parliamentary threshold 4% lah, ini gampang sekali untuk menguasai di parlemen begitu kan.
Jadi artinya selama ini kalau menurut saya pribadi, kalau ingin ya bereksis di parlemen ya pro terhadap rakyat lah. Partai-partai buruh ini yang kemudian jutaan orang di situ begitu kan setidaknya lolos begitu ya. Ya kalau memang dijadikan sebagai alat politik sana sini bermanuver, saya rasa tidak akan lolos di situ. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan tentang channel Hodari Podcast Rakyat ini, karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.